Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku mau bawain pick a card untuk minggu kedua Juli 2020. Em, Kemarin gak sempet ngapa-ngapain soalnya weekend aku sangat hektik. Aku harus balik ke rumah nyokap dan kalau udah sama keluarga ya wassalam, gak bisa ngapa-ngapain, pasti stay sama mereka aja gitu. Eh, anyway, aku akan pakai 3 kartu yang udah keambil di sini adalah si Divine Guidance, Diana Cooper yang Atlantis. Ini buat teman-teman yang berniat untuk mendalami kartu Oracle. Uh, ini dua kartu kartu yang sangat lama, udah tua banget, udah dari ini 2009, kurang lebih ini juga sama. Berarti udah 10 tahunan ya. Tapi coba aja cari. Ini dua-duanya menurut aku vibrasinya lumayan cukup tinggi. Dan yang paling aku suka tentunya juga ini, Wild Offering. Ini buat kalau ngebacain orang-orang yang level spiritualitasnya sebenarnya juga sudah sangat halus dan cukup tinggi. Oke. Aku akan bagi jadi 4 deck. Kok 4 deck? 4 baris. Nanti kameranya aku arahin ke sini. Terus pas aku bacain ya nanti aku pakai muka lagi pengen ngelihat kamera. Oke, shuffle sama-sama ya, jadi bisa kelihatan tuh. Ini tidak direkayasa. Kayak gue, apa yang mau direkayasa coba? Oke, ini udah 2. Silakan pikirkan atau rasakan mau pilih nomor berapa. Boleh pilih nomor 1, 2, 3, 4, atau salah 1 atau salah 2, salah 3, dan salah 4. Salah 4 tuh maksudnya semuanya. Atau boleh tidak memilih sama sekali. Artinya ya sekedar menyimak dan menyerap wisdom yang tertera di setiap kartu, dan hopefully dengan begitu pun sudah mendapat jawaban yang selama ini kamu cari. Ups, kencang banget suaranya, Neng. Taruh mana ini? Sorry ya, ini berantakan. Karena bener-bener kirain masih nanti siang mau bikinnya. BTW, ini nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4. Kalau aku sendiri sih ngerasain banyak banget perubahan ya di dalam diriku sendiri gitu, karena memang lately ya sejak 2 atau 3 bulan belakangan aku memang gencar banget melakukan self healing dengan cara ngebenahin pola hidup sih dan olahraga aku gitu kan, yang biasanya aku cuman yoga yoganya cuman 2 kali seminggu, ini aku bikin 3 kali seminggu. Terus aku juga akhirnya ikut belajar pernapasan namanya Buteyko breathing, dan aku ambil full course, dan itu semuanya bener-bener detox sel gila-gilaan ya, hanya dengan nafas itu ya. Plus aku juga balik lagi berusaha merutinkan journaling dan meditasi. Jadi ya benar-benar itu kalau dibilang nggak cuman mental aja yang detox, fisiknya juga kena. Jadi aku judulnya sedang sumeng nggak kelar-kelar. Tapi ya sudah, aku terima saja, aku ikhlas. Walaupun nggak enak rasanya, tapi ya
diterima saja, karena emang begitulah yang namanya detox. Orang ngiranya uh, sakit itu nggak enak. Sebenarnya nggak enak itu adalah healingnya, karena healingnya itu dua kali proses. Jadi kita ngerasain sakitnya, plus kita ngebuang-buang penyakit dari badan, itu juga rasanya nyakitin sebenarnya. Anyway, kartunya udah ada 4 biji di depan, 1, 2, 3, 4. Aku harap kamu udah tahu mau pilih yang mana, karena aku akan bacain sekarang. Siap ya? Ini. Wow, blessing, intention. Kamu dapat kartu, ini bentuknya kayak puzzle belum jadi ada sesuatu yang belum harmonis. Kemudian ada intention. Di sini intention artinya niatan ya. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. Nah, lucu ya. Jadi di sini ada disharmony, di sini ada harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Lalu ada blessing. Jadi, boleh nggak sih gue nampang lagi? Boleh ya? Kan udah lama nggak nampang. Jadi teman-teman, kalau dilihat di sini, kadang kalau kita punya kemauan atau punya niat, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah, tapi niat kita tuh kurang murni. Niat kita tuh kurang, kalau di sini kan ada kalimatnya, semoga God's wishes for me come true. Selama ini kita mungkin kalau misalnya doa tuh kayak selalu ngomong semoga keinginanku tercapai, semoga mimpi-mimpiku terwujud. Tapi apakah kita sadar kemungkinan impian dan mimpi-mimpi kita itu tidak sejalan dengan kehendak semesta, tidak sejalan dengan rencana Tuhan yang baik gitu ya, karena Tuhan itu kalau bikin rencana nggak pernah buruk. Jadi di sini biar hidup tidak kayak gini nih. Kalau hidup lagi kayak gini kan rasanya nggak enak banget ya, nggak ngepas gitu. Ini udah cantik tapi kok nggak fit gitu. Jadi ibarat kata kamu udah punya semua yang kamu butuhin, tapi kenapa rasanya belum happy juga. Kamu udah punya, kalau mau bikin kue tuh udah punya semua bahan-bahan, tapi kenapa rasanya masih nggak enak. Jadi masih ada yang bikin kamu ngerasa nggak srek gitu sama hidup yang sekarang. Nah, jadinya di sini sarannya adalah cobalah cek niat kamu gitu. Jadi misalnya mau ngapain nih, mau belajar sesuatu, misalnya kayak aku nih belajar pernapasan gitu. Nah, niatnya apa, motifnya apa, atau mau belajar oracle, niatnya apa gitu kan. Atau ingin membeli sesuatu, niatnya apa. Nah, dicek niatnya itu adalah begini, apakah niat tersebut untuk for the highest good. For the highest good itu artinya untuk kebaikan, nggak cuma kebaikan kamu aja, tapi kebaikan seluruh alam semesta. Kira jidat gue kepotong, men. Ya, gitu. Kebaikan untuk seluruh alam semesta, kemudian apakah niat kamu sudah selaras dengan Tuhan gitu. Jadi kalau aku bisa saran di sini, untuk minggu ini apapun yang mau kalian lakukan, cobalah dimulai dengan doa, tapi doanya tuh begini ya, minta ridhonya aja. Jadi ya kita bismillah. Kalau misalnya kamu agamanya Islam, kamu bisa setiap sebelum melakukan sesuatu tentunya kita melakukannya atas nama Tuhan. Tapi tanamkan di dalam doa itu juga bahwa kita minta agar supaya apa yang kita lakukan ini satu lain gitu, selaras dengan yang memang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Jadi misalnya apa yang kita lakukan itu tidak berhasil, jadi kita tidak lagi kesel, kita jadi paham bahwa oh berarti apa yang saya lakukan itu tidak sekehendaknya dia, berarti
tidak sesuai dengan grand design-nya Tuhan gitu, tidak sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa lagi kita sakit hati atau komplain atau kayak ngerasa ya belum rezeki kali. Siapa tahu justru itu rezeki, siapa tahu itu adalah suatu keberuntungan ketika misalnya kamu nggak dapat project, kamu nggak dapetin hal yang kamu mau. Pernah nggak sih kamu merasakan bahwa suatu kehilangan atau suatu hal yang skip gitu ya, kita nggak dapet, itu adalah rezeki kita gitu. Itu adalah suatu bentuk proteksi dari Yang Maha Kuasa, suatu bentuk kasih sayang dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, jadi berdoalah dengan mengingat semoga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Semoga apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita bisa terjadi. Karena bahasa Inggrisnya beneran kayak gitu. My intention is that all God's wishes for me come true. Niatku adalah semoga semua keinginan atau kehendak Tuhan terhadapku menjadi nyata. Nah, itu kan doa yang sangat indah ya, karena itu tadi aku bilang, Tuhan tidak pernah menginginkan atau merencanakan sesuatu yang buruk bagi manusia, bagi makhluk yang dia ciptakan gitu. Jadi indah banget kalau misalnya kita bisa memulai doa dengan seperti ini setiap hari. Kita secara tidak langsung berserah dan kita secara tidak langsung mengizinkan keajaiban itu atau divine ya, divine will, kemauan Tuhan itu terjadi. Karena manusia juga punya free will. Kalau misalnya kita punya niat tertentu nih, maka uh, yang namanya God wishes ini nggak bisa terjadi gitu. Karena kita terus ngeblok gitu, kita memblokir cintanya Tuhan, kita memblokir keajaiban-keajaiban itu. Ya, jadi ingat yang pilih kartu nomor 1, mulailah coba berdoa dengan dimulai atau di dalam doa itu, kamu boleh catat loh ini, di dalam doa itu kamu boleh ucapkan niatku adalah semoga kehendak Tuhan terhadapku terjadi gitu. Jadi semoga kehendak Tuhan terhadapku terjadi. Gitu ya. Nah, di sini ada kartu blessing. Kartu blessing ini juga merupakan doa. Kamu bisa lihat. Nah, jadinya doa ini yang aku lihat kesimpulannya adalah yang pilih kartu nomor 1 mungkin lupa menyertakan Tuhan ke dalam hidup kamu. Lupa itu bukannya kamu lupa bahwa kamu beriman kepada Tuhan ya, tapi kamu lupa bahwa di setiap keputusan-keputusan hidupmu, di setiap rencana-rencanamu itu, kamu harus include God gitu. Kamu harus melibatkan Allah, melibatkan Yang Maha Kuasa. Kamu harus tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kamu sendiri. Jadi mulai sekarang, meskipun itu mau mandi kayak gitu misalnya, mulai mau guyur air nih, niatin agar misalnya air ini jika Tuhan menghendaki akan membersihkan gak cuman fisik loh, tapi mental juga. Agar supaya makanan ini yang saya masak jika Tuhan menghendaki akan menyembuhkan seluruh keluarga saya yang makan gitu kan. Atau membahagiakan semua orang. Lalu misalnya pakai baju gitu, juga didoain. Pakai sepatu, emang kayaknya ribet gitu ya, kayaknya setiap hal mesti kita bawa, kita doain. Tapi bukankah itu inti kehidupan gitu? Kalau misalnya di Islam itu ada yang namanya zikir. Zikir itu kan mengingat Tuhan. Nah, kenapa kadang-kadang kalau cuman kita misalnya ucapin kalimat zikir itu tanpa kita sadar, lama-lama rasanya sudah tidak ada. Kita nggak pakai rasa lagi dan itu sudah autopilot dan itu akan sia-sia karena yang ngomong itu udah cuman bibir. Tapi kalau kita melakukannya dengan sadar, makanya aku tipe orang yang percaya lebih baik misalnya kamu berzikir 10 kali ngomong alhamdulillah misalnya atau subhanallah daripada ribuan kali tapi itu autopilot dan tidak ada rasa gitu. Karena rasa itu yang mengkonek kita dengan alam semesta. Lebih baik
Cuman 10 kali terus kamu ngomongnya dengan penuh rasa, misalnya subhanallah gitu, pelan aja tapi kamu rasain kata tersebut itu masuk ke dalam nafas, dalam diri gitu ya, 10 kali. Itu lebih poten daripada ngucapin sesuatu yang berulang-ulang, akhirnya maknanya hilang, dan yang kita dapat adalah cuman kualitas ya. Sorry, kuantitas bukannya kualitas gitu. Nah, di sini kamu disarankan mulai secara sadar merasakan setiap kali kamu lakukan sesuatu, misalnya cuci piring atau apapun, pokoknya kegiatan kecil setiap harinya, kamu doain supaya hal yang kamu kerjakan itu sudah termasuk dalam rencana indahnya Tuhan gitu. Jadi ya, hidup di dalam ridhonya yang maha kuasa, hidup di dalam uh, anugerah dan berkatnya gitu, blessingsnya. Nanti kamu rasain sendiri, pasti ada perubahan. Ya jalanin coba, kalau bisa 24 jam kamu jalanin dengan tekun, kamu lihat 3 hari ke depan. Rasakan ada perubahan apa dan coba share sama aku. Jadi yang nomor 1. Panjang banget. Aduh, nomor 2. Kira gue pagi ini udah cuap-cuap banyak banget ya. Nomor 2, kamu dapat ini ada pola yang tidak berubah, yang sebenarnya udah harus berubah dari hidup kamu. Jadi ada cara nih, ada cara yang kamu terus lakuin aja, misalnya eh, reaksi-reaksi kamu terhadap orang, terhadap pekerjaan tuh nggak berubah. Jadi pengalaman hidup kamu pun nggak akan berubah gitu. Jadi kalau kamu mengharapkan perubahan, perubahan itu harus dari cara kamunya sendiri. Cara kamu merespon kehidupan, kalau kamunya berubah, ya hidup kamu pun akan berubah. Ini ada nourishment, oke. Lalu ada enjoyment, oke. Jadi, mungkin yang tidak berubah dalam hal ini adalah caramu merawat diri. Kamu mungkin lagi ngerasa kayak hidup gue keras banget ya, gitu. Gue kok capek mulu, kok tepar mulu abis kerja, gitu. Nah, udah berapa tahun ini berlangsung? Udah berapa lama? Kalau misalnya ini merupakan pola yang tidak hilang-hilang, jangan anggap ini normal. Jangan anggap ini adalah, oh ya emang nature of work gue emang gini, sifat pekerjaan gue emang bikin capek, makanya gue tepar mulu. Kadang-kadang enggak loh, kadang-kadang cara kamu makan yang bikin kamu tepar terus. Kadang-kadang cara kamu, uh, lifestyle kamu yang nggak berubah yang bikin kayaknya capek terus gitu. Karena di sini ada enjoyment. Kalau keluar enjoyment di sini artinya kamu kecapean kerja. Kamu nggak cukup istirahat, nggak cukup ngerawat badan, jadinya capek terus, ngeluh terus dan nggak berubah gitu. Jadi ingat ya, kalau ada sesuatu di hidup kita yang tidak berubah-berubah gitu, kita boleh loh cek ke dalam diri. Ini yang nggak berubah, ini apa dari diri gue yang nggak berubah, karena lingkungan itu hanya merespon. Lingkungan itu hanyalah mirror ya, cuman cermin. Jadi kalau misalnya, ini aku ngalamin sendiri. Eh, tapi beneran, ini sangat manjur. Kalau mau coba ya, ini adalah contoh yang sulit sebenarnya. Jadi ada contoh yang lebih simpel lagi. Ini aku ngalamin sendiri. Aku relationship aku dengan keluarga aku tidak tidak begitu hangat gitu kan. Karena memang kita bukan tipe keluarga yang hangat. Uh, jadi terutama sama kakakku gitu kan. Nah, ketika dia mulai keras gitu kan, dan aku lihat polanya selama berpuluh-puluh tahun. Oh, gue hidup udah berapa lama sih? Selama aku hidup sama dia, 30 tahun belakangan gitu ya. 20 tahun belakangan ini, eh, hubungan kita sangat dingin gitu. Jadi kalau ada suatu masalah, kita cenderung nggak ngomongin, tapi sikap kita jadi saling dingin. Dan buat aku tuh orangnya sebenarnya sangat sangat suka keluarga yang hangat. Jadi buat aku itu sesuatu yang melukai jadinya ya, menyakitkan ketika keluarga sendiri bersikap dingin gitu. Nah,
aku dulu kebiasaan aku, respon aku adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan misalnya menyalahkan dia gitu kan. Kenapa sih gini gini gini? Kenapa sih dia kan lebih tua, harusnya dia lebih pengertian segala macem. Nah, itu adalah mental korban, victim mentality. Jadi aku merasa bahwa gue anak bungsu, seharusnya gue lebih dipahami gitu ya. Nah, lalu ketika sudah nikah gitu, aku pisah rumah gitu kan ya. Aku punya space aku sendiri untuk berkontemplasi, merenungi gitu. Ini sebagai contoh aja ya, bagaimana perubahan sikap aku bisa merubah sikap semua orang di rumah gitu. Yang aku lakukan adalah uh, karena sudah tinggal sendiri, aku kan punya banyak waktu ya untuk merenung. Setiap kali aku sholat, aku coba membayangkan kehadiran dia dan aku coba meminta maaf sama dia gitu. Berkali-kali lah gitu juga, dan aku itu jalanin itu juga sebenarnya iseng aja untuk eksperimen kan. Tapi aku tulus saat aku membayangkan sosok dia dan aku minta maaf, itu aku tulus dan aku ikhlaskan semua yang dia lakukan gitu kan. Yang mungkin kalau orang lain denger, kok gitu banget ya, cuman buat aku ya sudah gitu, aku males ribut-ribut, jadi aku ikhlasin aja gitu kan. Akhirnya pada suatu ketika memang jadinya tahu-tahu dia nge-WhatsApp, dan WhatsApp-nya itu nice, dan dia uh, ngundang aku untuk balik ke rumah nginep, dan sampai sekarang alhamdulillah juga meskipun nggak langsung kayak warm gitu ya dan friendly, tapi lebih hangat gitu kan. Dan aku bisa melihat itu bagaimana ketika, dan itu nggak terjadi sama dia. Jadi ada orang-orang, aku waktu itu ada orang-orang selain kakakku yang aku memang sengaja habis sholat itu aku merenung dan aku coba visualisasikan gitu jiwanya berhadapan dengan jiwaku dan aku meminta maaf. Jadi orang mungkin memaafkan ya, biasanya orang mengajarkan kita memaafkan, tapi di sini aku mau coba balik, aku meminta maaf. Aku minta maaf sama kakakku, juga sama teman dekatku gitu kan. Aku minta maaf bahwa misalnya uh, kita akui aja apa yang kita tahu kita salah lakukan gitu. Misalnya sama temanku, aku minta maaf, aku masih punya rasa iri dengan kehidupan dia gitu kan. Yang diam-diam kita kan paling tahu ya sebenarnya apa yang kita simpan di dalam diri itu dikeluarin. Itu efek healingnya luar biasa. Waktu aku minta maaf kepada sosok temanku ini, uh, itu aku bisa ngerasain ada energi kayak luruh gitu dari bahu aku gitu kan. Dan nggak berapa lama, mungkin seminggu lah setelah aku lakukan itu, dia tahu-tahu nge-WhatsApp aku dan dia bilang dia mau kirim makanan. Karena dia bilang dia ngerasa pingin masakin aku sesuatu dan dia kepikiran, dia takutnya aku lagi sakit atau apa gitu kan. Jadi gitu, kita yang berubah, dan berubahnya itu adalah uh, akui dulu gitu apa yang bikin kita nggak suka terhadap mereka. Dan rasa tidak suka itu sebenarnya menodai batin, dan itu yang kita bersihkan. Mungkin ada orang yang bisa membersihkannya dengan istighfar atau meminta maaf kepada Tuhan gitu. Tapi kalau aku secara pribadi ngerasa akan lebih masuk akal dan masuk rasa ya. Jadi bukan akal dan rasa aja. Ketika kita minta maafnya ke orangnya. Karena Tuhan itu maha pemaaf. Buat apa kita minta maaf sama Tuhan? Kita minta maaf sama orangnya. Kalau bisa secara langsung bagus. Kalau bisa kalau bisa secara visual juga bagus, terserah, yang penting tulus. Dan itu pun aku juga lakukan ke suami aku gitu. Pokoknya siapapun di hidup kamu, nggak mungkin kamu nggak punya salah. Coba minta maaf dan uh, lihat perubahannya juga di hidup gitu kan. Dan ini sama kayak gitu. Ubah pola kamu merespon masalah, ubah pola kamu menjalani hidup. Kalau kamu memang tahu bahwa yang harus diubah adalah pola hidup, kayak makan, tidur gitu ya, memanage stres, ubah itu. Tapi kalau mau lebih deep lagi, jauh lebih lebih sifatnya kayak healing yang jauh, coba meminta maaf kepada orang-orang terdekat, kemudian
kepada orang-orang yang pernah singgah dalam hidup kita dan rasakan entengnya hidupmu habis itu. Dan akan hubungan kalian juga akan membaik, dan ketika tidak membaik pun, maksudnya ketika tidak misalnya sekarang tidak, sudah nggak ada hubungan komunikasi, setidaknya kamu akan ngerasa lebih lepas dan lebih let go, tidak lagi mempertanyakan dulu tuh ada apa ya sampai misalnya kita nggak ngomongin atau kita nggak komunikasi lagi, kayak gitu. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, kamu dapat ini tuh lupa apa judulnya, tapi dia tentang energi yang kayaknya blossoming ya, mekar gitu. Kamu bisa lihat ekspansi, energinya expand gitu, melebar, meluas. Dan ini ada true love. Dan ada teknologi. Oke. Ini lucu sih, ini simple banget pesennya. Jadi kalau kamu punya perasaan cinta yang luas nih kayak gini nih. Jadi ini benar-benar istilahnya kamu tuh, rasa kasih kamu tuh sebenarnya luber gitu. Kamu bisa membagikan itu ke orang lain. Kamu bisa membagikan itu ke makhluk lain. Tapi di sini ada teknologi, tetap ya, tetap meskipun sudah ada WhatsApp, meskipun sudah ada Zoom atau ada apapun, eh, kontak langsung itu yang paling manjur untuk berbagi kasih sayang, berbagi healing ya. Karena energi sebesar ini sebenarnya sayang kalau misalnya kamu sampaikan rasa keprihatinan atau perhatian atau rasa sayang kamu itu lewat teknologi, nggak usah kayak gitu. Ini juga aku ngerasa ada misalnya hubungan keluarga jauh yang renggang, dan kamu mungkin biasanya hanya bertegur sapa lewat WhatsApp aja, dan kalau nggak bisa mengunjungi, coba telepon. Perdengarkan suara kamu, dengar suara mereka, dan jadi energinya itu lebih pure dan lebih bisa terasa gitu ya, daripada hanya sekedar teks. Teks itu adalah salah satu teknologi yang paling misleading, karena kalau kita salah baca intonasinya aja kan nggak ada di situ. Kita akan uh, menciptakan suatu kesalahpahaman yang tidak perlu. Dan dengan energi sebesar ini dan true love yang kayak gini, true love di sini bukan true love yang sifatnya romantis ya. Memang di sini ada kemungkinan kamu bisa dapat partner, tapi tetap harus mengandalkan yang namanya cinta kasih itu benar-benar sumbernya itu harus dari Tuhan. Nah, buat kamu yang lagi PDKT atau ngerasa deket sama seseorang, itu tadi jangan ngandalin teknologi dengan cara yang sangat minim ya, maksudnya kalau bisa face to face, kalau bisa dengar suaranya itu lebih bagus daripada cuman WhatsApp tanya, "Hai, apa kabar? Aku kangen." Lebih baik kamu kasih voice note atau teleponan kayak gitu. Dan kreativitas di sini juga banyak, artinya eh, kamu bisa manfaatkan energi sebesar ini untuk cari uang, bisa manfaatkan energi sebesar ini untuk lebih banyak sih membantu orang. Lebih banyak membantu orang, membantu makhluk lain, eh, apapun ya yang kamu bisa, dari hal kecil aja, nggak usah besar-besar. Kalau yang kamu bisa cuman kasih makan kucing di pinggir jalan dengan makanan kucing yang bisa dibeli di Indomaret, itu udah lebih bagus banget daripada kamu nggak ngapa-ngapain. Karena ini artinya energi sebesar ini artinya akan banyak membawa manfaat, nggak cuman buat kamu tapi buat banyak makhluk, dan ini menjadi karma yang sangat baik. Karma yang baik itu bisa melindungi kita dari musibah. Karma yang baik itu yang banyak itu juga bisa membantu kita ketika kita nanti bereinkarnasi dan misalnya terlahir kembali gitu. Jadi ya
banyak-banyakin berbuat kebaikan. Yang terakhir ada divine timing, materialization, dan balance. Sepertinya yang pilih kartu terakhir ini mungkin sedang mencoba mewujudkan impian. Mungkin ingin punya rumah, atau ingin pindah tempat tinggal, ingin relokasi kerja, atau membuat proyek sendiri gitu ya. Pokoknya aku sih ngesense-nya ini sifatnya lebih lebih materi gitu ya. Nah, cuman kamu tuh sebenarnya bisa memfokuskan visimu itu dan mewujudkannya karena power kamu cukup besar. Nah, di sini dibilangnya kamu harus ingat bahwa dalam mewujudkan suatu impian, fisik itu bukan satu-satunya cara untuk membuat sesuatu terjadi. Kamu juga harus melibatkan energi, karena alam semesta ini terdiri dari energi. Kita ini cuma energi sebenarnya. Dan bisa menjadi materi, bisa mewujud ketika power dari getaran energi itu semakin, kekuatan keinginan kita semakin besar gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa mengolah rasa. Jadi jangan cuman kayak kerja 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 kerja, itu ngaruhnya untuk mewujudkan suatu impian tuh kecil. Jadi hukum alamnya kan kalau teman-teman udah tahu, udah pintar tentang law of attraction itu kan banyak menggunakan rasa, bukan perasaan ya, tapi rasa. Uh, Rasakan, misalnya mau punya mobil, rasakan rasanya jalan-jalan di mobil itu. Jadi jangan cuman mikir cara dapat uangnya, kan harus kerja. Nah, itu kan ketika kita mulai memikirkan cara mendapatkannya, itu akan jadi berat gitu. Karena sebenarnya cara mendapatkan sesuatu itu adalah cara yang sebenarnya misterius. Itu Tuhan, itu urusannya Tuhan sebenarnya. Kita hanya mesti rasakan enaknya jalan-jalan di mobil, nyamannya, uh, misalnya joknya enak didudukin, terus kendaraan apa, nggak panas gitu ya, nggak panas, AC-nya sejuk, itu dipupuk rasa itu, dan nanti akan terbuka jalan bagaimana bisa hal tersebut mewujud. Mungkin aja kamu dapat project tambah banyak gitu kan, atau kamu mungkin dapat kesempatan menang undian, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya di sini ada divine timing. Ini nggak usah dipikirin kapan kapan kejadiannya, karena itu bukan urusan kita lagi. Kalau kamu sibuk mikirin cara nih, dan ini cara yang fisik, bukan cara yang pakai energi. Kalau kita sibuk mikirin cara fisik, kemudian kapan itu mewujud, itu akan lelah banget. Ini adalah areanya Tuhan sebenarnya. Dan kalau kita sampai gede ego kita, lebih banyak logika, kita akan ribetnya di sini. Kita lupa bahwa mematerialisasi sesuatu juga harus pakai energi. Dan energi ini bisa digerakkan dengan niat dan doa, ya. Jadi dari semua kartu aku bisa berkesimpulan, teman-teman jangan lupain uh, energi. Energi itu digerakin sama niat dan doa. Kalau punya keinginan mewujudkan sesuatu, niatin dalam hati dan rasa, pakai rasa. Ya, niat dan doa itu juga harus kaya akan rasa. Misalnya ingin nikah tahun ini, atau ya ingin bersama seseorang tahun ini. Rasakan enaknya bersama dia setiap hari gitu kan, menghabiskan waktu sama dia gitu kan, makan sama-sama, masak sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Yang dirasain tuh yang enak, jangan yang nggak enak, kayak misalnya nanti uang untuk nikahnya dari mana gitu kan, habis itu mau tinggal di mana, ya itu boleh dipikirin, cuman jangan sampai memikirkan hal tersebut menjadi porsinya tuh jadi lebih gede daripada merasakan nikmatnya kebersamaan, karena nanti yang terwujud itu akan sulit. Malah yang terwujud itu adalah hal-hal yang susah. Itu kan kita nggak mau ya mewujudkan hal-hal yang sulit. Makanya oleh sebab itu, pilih-pilih dalam merasakan sesuatu, kemudian lepaskan itu ke semesta.
ibarat kata tuh kita lagi memupuk suatu impian nih, anggap aja di dada ya energinya gitu kan, pakai cakra hati, karena rasa itu adanya di sini, areanya di sini. Contohnya misalnya ingin rumah, kalau aku pengen punya rumah gitu ya. Aku rasain, mau itu kapanpun, mau abis masak, atau lagi santai, lagi abis sholat, lagi jalan pagi, itu aku kayak daydreaming gitu, kayak ngayal. Kita rasain. Enaknya punya space sendiri gitu kan, punya rumah, nanti aku mau piara kucing, mau piara anjing gitu. Nanti ada backyard, tempatnya suami misalnya mau meditasi. Nah, itu kan hal-hal yang enak. Nah, itu tiap hari dipupuk perasaan enak ya, gini-gini. Tapi habis itu udah lepasin ke semesta, lupain. Lupain, kita go with daily stuff lagi. Nanti ketika ada waktu, bayangin lagi yang enak-enak. Nah, jadi nanti akan ada jalannya. Nanti mungkin Tuhan akan kasih jalan. Mungkin suamiku dapat uang tambahan, mungkin aku juga dapat uang tambahan, dan kita bisa nabung lebih banyak gitu loh. Jadi makanya kalau kalau ada teman kita nanya sekarang misalnya, Dame mau punya rumah? Iya mau punya rumah gitu. Udah cari belum lokasinya di mana? Atau udah tahu belum mau nyicil yang berapa? Itu kita jawabnya pasti belum atau enggak. Kita bilang kita enggak rencanain itu. Kita enggak mau tahu lokasinya di mana. Ya palingan kita bisa bisa mikir oh enaknya ini ya. Tapi kita nggak mau nyari, kita nggak mau mikirin cicilan, kita hidup biasa aja, nabung biasa aja. Karena itu yang terjadi ketika aku memutuskan nikah dan dapat tempat kos yang enak banget kayak gini pun, kita nggak pakai otak banyak-banyak. Ketika kita memutuskan, ya kita putuskan. Dan aku cari kos itu sangat mudah. Aku cuma niatin, aku ingin tempat untuk aku berdua sama suamiku. Besoknya, tahu-tahu aku lihat iklan di internet, terus aku minta suamiku cek, ternyata cocok. Udah, semudah itu. Jadi ya, kalau percaya sama kebesaran Tuhan, kita bisa kok hidup kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melihat, wah, Damai kok hidupnya enak banget ya, simple gitu, kayak apa aja nggak dipikirin. Aku cuma paling bisa bilang, emang kita mau mikirin apa sih sebagai manusia? Kita mau mikirin sedalam apapun, kalau emang Tuhan kehendaknya lain akan nggak pengaruh gitu loh. Jadi makanya penting banget untuk selalu balikin lagi sama Tuhan, balikin lagi sama Allah gitu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan kehendaknya. Kalau belum tercapai, ya berarti itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Kalau belum bisa mendapatkan rumah, mobil, atau apapun yang sedang kita rencanakan, ya percaya aja ketika nanti sudah waktunya, nih, divine timing ya, ini yang nomor terakhir nih, ketika nanti sudah waktunya, itu akan ada dengan mudah. Sama kayak jodoh, kalau emang belum waktunya, ya mau dicari sampai bego juga nggak bakal dapet. Yang ada nanti kita malah pacaran sama orang yang salah, akhirnya banyak banget lukanya, banyak banget traumanya. Jadi mendingan santai, karena ketika sudah waktunya, tahu-tahu ntar ada. Sama kayak tempat tinggal gitu, makanya kita nggak nyari-nyari gitu, biasa aja kita santai, karena di sini sudah ada rasa yakin dan percaya bahwa rumah itu sudah ada, cuman waktunya belum nih, jadi belum sinkron antara waktu dan akunya. Nanti ketika sudah sinkron, Tuhan sudah melihat, wah Dame bersama suaminya udah siap nih kayaknya punya rumah sendiri, akan ada dan mudah mendapatkannya gitu. Jadi hidup itu sebenarnya bisa dibikin seringan itu kalau kita mau dan kalau kita berani gitu. Thank you for watching teman-teman. Makasih banget udah mau dengerin aku yang panjang lebar, dan sampai ketemu besok ya. Insya Allah kalau misalnya aku ada waktu, aku akan bikin morning talk. Dadah.